Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mustafa. Saya di sini akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menjawab dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang nomor 1 adalah jelaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan diajarkan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ialah sebagai bentuk warga negara yang baik dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai mahasiswa. Dan itu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah supaya menumbuhkan rasa nasionalisme dan sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya nomor 2 ada asas-asas kewarganegaraan, yaitu ius sanguinis, ius soli terbatas, ganda terbatas, asas tunggal. Yang A, ius sanguinis. Ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan dari tali darah, pertalian darah atau keturunan. Yang B, ius soli terbatas. Ius soli terbatas adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan dari tempat lahir dan diberlakukan terbatas bagi anak-anak berdasarkan undang-undang kewarganegaraan. Yang C adalah ganda terbatas. Ganda terbatas adalah pendidikan kewarganegaraan ganda yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak yang sudah diatur dalam undang-undang kewarganegaraan. Kemudian D, asas tunggal. Asas tunggal ialah di mana organisasi tidak boleh menggunakan asas selain Pancasila. Pancasila itu sebagai asas utama dari sebuah organisasi. Selanjutnya nomor 3 adalah sebutkan jenis-jenis demokrasi yang ada dan jelaskan. Demokrasi menurut bentuk pemerintahan yaitu ada 2. Ada 2 yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ialah demokrasi gimana masyarakat yang langsung turun dalam permusyawaratan langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung, setiap kebijakan umum dan keputusan-keputusan dalam pembuatan kebijakan dilakukan oleh perwakilan rakyat, yaitu seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 4, berikan analisa mengenai perbandingan sistem pemilu di Indonesia dan Amerika Serikat. Pemilu di Indonesia memilih presiden secara langsung. Sebagai masyarakat bisa memilih langsung ke presiden. Sedangkan di Amerika pemilihan presiden dilakukan dengan sistem elektoral atau electoral college, di mana setiap negara bagian mempunyai perwakilan yang menentukan yang bisa memilih presiden. Kelebihan electoral college adalah di mana jumlah status penduduk yang terwakili. Sedangkan di electoral college tidak bisa digunakan di Indonesia karena jumlah penduduk di Indonesia yang tidak merata dan juga seorang presiden akan melakukan pilih kasih dan lebih fokus ke provinsi-provinsi yang jumlah vote-nya besar. Selanjutnya nomor 5 A, apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban setiap daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi daerah itu punya wewenang masing-masing dan wajib. Selanjutnya yang B, berikan pendapat dan analisa saudara terhadap instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Menurut saya PPKM darurat itu sangat tepat di saat jumlah positif Indonesia sedang naik, tapi ini juga tindakan yang telat karena pemerintah juga setengah-setengah dalam melakukan pencegahan COVID ini, seperti melakukan PSBB lokal sampai yang setiap total
Sepertinya PSBB-nya pun semu karena di setiap daerah-daerah masih banyak yang melakukan aktivitas dan juga banyak yang melanggar prokes karena tingkat kepercayaan masyarakat yang kurang terhadap COVID-19 ini. Jadi masyarakat banyak yang menyepelekan COVID-19 ini. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada berisik-berisik karena ini di tempat jalan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.